Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiyatul Mustafidah. Saya dari kelas 6E. Nah, di sini saya akan menceritakan satu kisah yang sangat menginspirasi, yaitu kisah dari seorang pemimpin yang sangat lemah lembut, dermawan, dan juga penuh ketulusan. Beliau adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Lebih tepatnya, beliau adalah khalifah ketiga setelah wafatnya Rasulullah. Siapa beliau? Beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, video storytelling ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya dalam mata kuliah pembelajaran berbasis IT. Nah, sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap keteladanan para sahabat Rasulullah SAW. Yuk kita simak bersama kisah perjalanan dan hikmah dari kehidupan beliau. Sekarang kita masuk ke mengenal Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini lahir di kota Thaif pada tahun 574 Hijriah. Nah, beliau ini berasal dari Bani Umayyah, ayahnya yang bernama Affan bin Al-A'as dan ibunya yang bernama Arwa binti Quraisy. Nah, kedua suku dari ayah dan ibunya ini adalah suku yang sangat kaya raya dan terpandang di kota Makkah pada saat itu. Nah, nenek beliau ini bernama Ummu Hakim Al-Baida binti Abdul Muthalib. Nah, ada yang nggak kalau neneknya Utsman bin Affan ini siapanya Rasulullah? Neneknya Utsman bin Affan ini adalah bibi dari Rasulullah, dari pihak bapaknya. Berarti Utsman bin Affan dan Rasulullah ini masih ada hubungan darah atau saudara. Meskipun terlahir dari dua suku yang terpandang dan juga kaya raya, beliau tidak tumbuh menjadi seorang pribadi yang sombong. Justru beliau tumbuh menjadi seorang pribadi yang sangat dermawan. Beliau juga mempunyai sifat-sifat yang mulia lainnya seperti sederhana, jujur, cerdas, dan juga soleh. Seperti halnya sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya, Utsman bin Affan ini juga mempunyai julukan atau gelar, yaitu apa? Ada yang tahu? Betul. Julukan dari Utsman bin Affan ini adalah Dzun-Nuraini atau sang pemilik dua cahaya. Karena apa? Karena Utsman bin Affan ini telah berhasil menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, sebelum Islam datang, ayah dari Utsman bin Affan ini sudah meninggal dunia, yang pastinya beliau meninggalkan banyak warisan untuk Utsman bin Affan. Nah, dengan warisan itu, Utsman bin Affan memantapkan diri untuk menjadi seorang pedagang. Beliau sering melakukan perjalanan ke negeri Syam, ke negeri Habasyah untuk memperluas jaringan. Nah, beliau ini juga menjadi sahabat dekat Abu Bakar As-Siddiq karena sesama pedagang atau pebisnis. Nah, sekarang kita masuk Islamnya Utsman bin Affan. Nah, ceritanya begini ya. Pada tahun 611 Masehi, beliau ini mendapatkan kabar dari seseorang bahwa sudah ada seseorang yang mengaku sebagai utusan Allah. Nah, beliau ini mendapatkan kabar dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah berdiskusi dengan Abu Bakar, beliau langsung memutuskan untuk memeluk agama Islam. Nah, kemudian Abu Bakar langsung membawa Utsman bin Affan kepada Rasulullah untuk menyatakan keimanannya. Nah, ini termasuk salah satu orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau bisa disebut juga dengan as-sabiqunal awwalun. Sekarang kita masuk ke pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Oke. Nah, seperti halnya Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman ini juga diangkat melalui proses pemilihan. Nah, bedanya Umar bin Khattab kan dipilih atas penunjukan langsung dari Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan Utsman diangkat melalui badan syura yang dibentuk oleh Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Nah, beliau berwasiat untuk menunjuk tim dari 6 orang untuk menggantikannya sebagai khalifah. Nah, 6 orang tersebut itu siapa saja? Yang pertama, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas.
Nah, selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Thalhah, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengundurkan diri. Otomatis hanya tersisa 2 kandidat yang akan menjadi khalifah atau pengganti Umar. Nah, karena Khalifah Utsman bin Affan ini umurnya lebih tua dari Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman menetapkan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah pada usianya yang ke-70 tahun. Nah, peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, tepatnya pada tahun 23 Hijriah. Utsman menjabat kepemimpinan itu atau kekhalifahan itu selama 12 tahun. Dalam kepemimpinannya, Utsman bin Affan ini memperoleh keberhasilan yang sangat pesat. Yang pertama dalam bidang agama. Nah, kebijakan Utsman bin Affan yang sangat penting dan masih bisa kita rasakan sampai sekarang itu yaitu 1. Kodifikasi Al-Quran. Utsman bin Affan yang mempunyai ide untuk membukukan Al-Quran. Nah, alasan pada waktu itu adalah perbedaan dialek dalam pembacaan Al-Quran, karena waktu itu pemeluk agama Islam itu sudah banyak, sudah ada di mana-mana. Nah, yang kedua, pada bidang politik kenegaraan. Nah, dalam menjalankan roda pemerintahan, Utsman bin Affan ini mengangkat amir atau gubernur pada setiap provinsi, dan gubernur atau amir ini bertugas menjadi wakil khalifah di daerahnya masing-masing. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasihat atau Majelis Syuro. Nah, yang terakhir yaitu bidang militer. Nah, pada bidang militer ini, kebijakan yang diambil Utsman bin Affan adalah membentuk armada angkatan laut. Armada militer angkatan laut ini merupakan salah satu kemajuan yang dicapai oleh umat Islam, karena ini pertama kali ada pada masa Utsman bin Affan. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini wafat pada usia 82 tahun pada tahun ke-35 Hijriah. Utsman bin Affan ini dibunuh oleh laki-laki dari Bani Sadus yang dijuluki Al-Mautul Aswad namanya.